Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Nuri Pratama, NIM 20004027447, kelas 2020B S1 Pendidikan Geografi. Pidato Soekarno, lahirnya Pancasila. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dr. Zumito Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dr. Zumito Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, ribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofis grondslag daripada Indonesia Merdeka. Filosofis grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nantinya akan saya kemukakan Paduka Tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah politik independen, politik anovanlik anklik. Apakah yang dinamakan politik anovanlik, tuan-tuan sekalian? Dengan terus-menerus saya berkata, tatkala Dr. Zumito Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini, Zwarsting, akan perkara yang kecil-kecil, Zwarsting, sampai kata orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan merdeka. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu, banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu. Jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibu Sud. Disitulah ternyata bahwa tatkala Ibu Sud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia pada masa Lenin mendirikan negara Soviet. Adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 miliar rakyat Rusia adalah rakyat musyrik yang lebih dari 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Vladimir Miller,
tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu, dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf Tuan Zimo Kyokyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuhan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulunya semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan politik unadvantage, politik independen tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengatakan satu negara di dalam satu malam, in one night only. Kata Armstrong di dalam kitabnya, Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomaden, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibnu Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomaden dirubah Ibnu Saud menjadi kaum tani, semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai jenis dan yang maha besar di Sungai Dem? Apa ia telah mempunyai radio stasiun yang menyundul ke angkasa? Apakah ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak. Tuan-tuan yang terhormat, di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan church, baru mengadakan Denporstov. Maka karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati. Janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainnya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 miliar banyaknya, 2 miliar pemuda ini menyampaikan seruan pada saya. 2 miliar pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi Zwaarwichting, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita disiarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang, bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita Zwaarwichting dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi,
Indonesia merdeka, politik independen, politik unfranked, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan gentar jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah gonsekan diganti dengan orang bernama Condro Asmoro, atau Somu Butio digantikan dengan orang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butio digantikan dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini sebenarnya kita telah mendapatkan politik independen, politik unfranked in one night, di dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda yang 2 miliun semuanya bersemboyan Indonesia merdeka sekarang. Jika umpamanya bala tentara dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, mangke rumien tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka? Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia merdeka. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan Soviet dan Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dan lain-lain tentang isinya, tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik-musik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum age. Artinya kalau ada kecakapan orang yang lain tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darah sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk merdeka. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap dia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masa untuk merdeka. Raksasa di sungai, dan disitulah dibangun stasiun pembangkit tenaga listrik yang merupakan tulang punggung perindustrian Soviet. Cobalah pikirkan hal ini dengan perbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara. Ibaratnya kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lakas berani kawin. Ada yang takut kawin. Ada yang berkata, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji 500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok garpu perak 1 kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai Kinswood Z, barulah saya berani kawin. Ada yang lain yang berkata, saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 4, yaitu meja makan, lantas 1 ZZ, lantas 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhian. Kalau dia sudah mempunyai gubuk saja dengan tikar, dengan 1 periuk dia kawin. Marhian dengan 1 tikar, 1 gubuk kawin. Sang Clark dengan 1 meja 4 kursi 1 ZZ 1 tempat tidur kawin. Sang Ndoro yang mempunyai rumah gedung, elektrik, koplat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun kawin. Belum tentu mana yang lebih geluking, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Ndoro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samyun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian, kita ini berani merdeka atau tidak?
Inilah saudara-saudara sekalian, paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya membicarakan hal-hal mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian pada Tuan Sutarjo beberapa hari yang lalu tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka. Beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 miliar ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai politik independen, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet satu persatu. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disenteri, banyak penyakit hongerodum, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu. 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinene, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepang kerbau. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagaimana telah diutarakan oleh seberpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international rights, hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat dan neko-neko yang menjelimet, tidak. Syaratnya sekadar bumi, rakyat, pemerintah yang tangguh. Ini sudah cukup untuk international reach. Cukup saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh satu negara yang lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya. Sudahlah ia merdeka. Janganlah kita gentar Zuaristing lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya bertanya, mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak? Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Saudara-saudara, Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan mulia kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta philosophic groundslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas Nasional Sosialis Weltanschauung.
filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxisme, historis materialisme Weltanschauung. Nippon mendirikan negara-negara Dainippon di atas satu Weltanschauung, yaitu yang dinamakan Tennokodo Seishin. Di atas Tennokodo Seishin inilah negara Dainippon didirikan. Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang dinamakan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Weltanschauung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Sebelum Indonesia datang, idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung. Bekerja mati-matian untuk merealitakan Weltanschauung mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnya kita benar perkataan anggota yang terhormat Adi Gusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja menurut keadaan kita. Sebab misalnya walaupun menurut perkataan John Reed, Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin CS, menggoncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya dan di dalam 10 hari itu hanya sekadar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru di atasnya. Yang sudah ada dari 1895, Weltanschauung itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905, Weltanschauung itu dicobakan, digeneralisasikan. Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri, generalisasi daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, Weltanschauung itu disediakan, bahkan diikhtiarkan. Kemudian hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itu didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933 menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas nasional sosialistis Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung? Itu bukan di dalam tahun 1933, tapi di dalam tahun 1951 dan 1922 beliau telah bekerja. Kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya Nazisme ini, Weltanschauung ini dapat menjelma dengan dia punya Mannschaftsputsch, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah hierotisme materialisme? Apakah Sun Min-choo-i sebagai dikatakan Dr. Sun Yat-sen? Di dalam tahun 1912 Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. Tetapi Weltanschauung-nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan di dalam buku dan Three People's Principle Sun Min-choo-i, Min Chun, Min Seng,
nasionalisme, demokrasi, sosialisme telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen Wilson Strong itu. Tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara di atas Wilson Strong. Sanin Cui itu yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas Wilson Strong. Apa? Ini nasional sosialisme kah, marxisme kah, Sanin Cui kah, atau Wilson Strong apakah? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan filosofis Grundslag, mencari satu Wilson Strong. Persatuan filosofis Grundslag, mencari satu Wilson Strong yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanusi setuju, yang saudara Adikusumo setuju, yang saudara Lincoln Hian setuju. Pendeknya, kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan baru satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran dan golongan orang kaya yang nanti saya akan kupas. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dr. Suzumito Sakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih, ialah dasar pertama yang baik jadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalistik. Seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu, satu nasional state Indonesia bukan berarti saat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo mengatakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia. Bapak Tuan pun adalah orang Indonesia. Nenek Tuan pun bangsa Indonesia. Datuk Tuan, nenek moyang Tuan adalah Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dibesarkan oleh
Itulah kita dasarkan negara Indonesia, satu national state. Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya, marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syarat bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak atau bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa "Legacy Detail Ensemble", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi yang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya The National Freak, di situ ditanyakan, what is a nation? Dan jawaban ialah, a nation is an Gemeinschaft Gemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu nati. Tetapi kemarin pun tatkala kalau tidak salah Profesor Supomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata, Ferroder sudah tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah Ferroder sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu Wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Monandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian. Persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempatnya tidak dapat dipisahkan, rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekadar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. I am a desir. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi. Bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan. Di situ seorang anak kecil pun jika ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan Indonesia, satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, selepas Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lainnya, pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Crossbreaker atau pengadang gerombolan Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pun dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditujukan sebagai kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athenia plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja,
atau Borneo saja, atau Selepas saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Maka jikalau kita perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan atau Otto Begur itu. Tidak cukup Leadership Dates and Symbols. Tidak cukup definisi Otto Begur. Auschwitz, Gemeinschaft, Erwach, karakter Gemeinschaft itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau di antara bangsa-bangsa di Indonesia. Yang paling ada desit dan symbol adalah rakyat Minangkabau yang banyaknya kira-kira 2,5 miliar. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu sebagian kecil daripada satu kesatuan. Penduduk Yogyakarta pun adalah merasa Leadership Dates Assemble, tetapi Yogyakarta pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat saja rakyat Pasunda sangat merayakan Leadership Dates Assemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian sangat kecil daripada satu kesatuan. Pendeknya kata, bangsa Indonesia, nanti Indonesia bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan Leadership Dates Assemble di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Seirian seluruhnya. Karena antara manusia 70 miliar ini sudah ada Leadership Dates Assemble sudah terjadi. Karakter Gemeinschaft nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlah orangnya adalah 70 miliar, tetapi 70 miliar yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu national state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya, saudara-saudara. Jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu national state, bukan Prusia, bukan Beuren, bukan Saksen adalah national state. Tetapi seluruh Jermanlah satu national state. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia yang di utara dibatasi pegunungan Alpen adalah national state, bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar, dan Orissa, tetapi seluruh segitiga India lah nanti harus menjadi national state. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah kita yang merdeka di zaman dahulu adalah national state. Kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di saat zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dan itu kita tidak mengalami yang namanya national state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata bahwa kerajaan di Banten meskipun merdeka bukan satu national state. Dengan perasaan hormat kepada Nasional Basanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. National state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus didirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama
kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf, Tuan Lim Kuan Yew, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fukuk Kaityo, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan, Tuan Lim Kuan Yew. Bukan begitu, ada sambungannya lagi, Tuan Soekarno. Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kuan Yew pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan karena mereka memeluk paham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya humanisasi, peri kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit memberikan pengajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saya mengakui pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Abbas yang memberikan pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 17, tetapi pada tahun 19, alhamdulillah ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya Sun Min Chui ada The Third People Principle. Saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh Abbas itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Third People Principle itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai pengajarnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga berfaham Indonesia über alles. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu kebangsaan kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nation is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme sebagai dikobar-kobarkan oleh di Eropa yang mengatakan Deutsch over us. Tidak ada yang setinggi Germania yang katanya bangsanya Minulyo, berambut jagung dan bermata biru. Bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedangkan bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di asas demikian. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kebangsaan, kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru ini prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau kita berakar di dalam buminya. Nasionalisme tidak dapat hidup
Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua, yang pertama-tama saya usulkan kepada teman-teman sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar ini ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin syaratnya yang mutlak untuk kekuatan negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama kita. Saya pun untuk pihak adalah orang Islam. Maaf, beribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara mempunyai saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam bermusyawaratan dengan cara mufakat. Kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan bermusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan badan perwakilan. Inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntunan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin rakyat apa-apa kita harus perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibarat badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya. Marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka hukum Islam pula. Malahan saya yakin jikalau hal yang demikian ini nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, jikalau demikian hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata 90% daripada kita beragama Islam. Tetap lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam. Maaf, 1000 maaf, saya hanya tanya hal itu. Bagi saya hal itu adalah bukti bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujukah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staf yang betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilan tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah canda di muka. Kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya, baik di dalam stat Islam maupun di dalam stat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat. Di dalam perwakilan rakyat, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter dalam peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar dari pada utusan masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, fair play. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira
di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pikiran kepada kita agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk, membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya Sun Mincu ialah Minsu Mincun Minseng, nasional demokrasi sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberikan pangan kepadanya. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan itu. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parliamentary demokrasi. Tapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalisnya merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Amerika kaum kapitalisnya merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya French Revolution. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanya politik kedemokrasi saja semata-mata, tidak ada social responsibility, tak ada keadilan sosial, tak ada ekonomi demokrasi sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Prancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politik demokrasi di dalam parlemen demokrasi. Kata Jean Jaurès, di dalam parlemen demokrasi tiap-tiap orang mempunyai hak sama, hak politik yang sama. Tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah social responsibility, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam dia punya tempat bekerja di dalam pabrik. Sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin work loss, tidak dapat makan satu waktu apapun. Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang mempunyai hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi. Kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokrasi saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan suatu dua prinsip, politik rasional dan sosial rasional. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama saudara-saudara di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal yang akan kita selesaikan, segala hal juga di dalam urusan kepada negara. Saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki Volunteers are turun temurun. Saya seorang Islam, saya Demokrat. Karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, saya
minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik khalif maupun amirul mukminin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikusumo misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat meninggal dunia, jangan anaknya Hadikusumo dengan sendirinya dengan otomatis menjadi pengganti Hadikusumo. Maka oleh karena itu, saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saya bangsa Indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan orang petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat ini hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti yang cukup tentang Venus Chamber, tentang menghormati agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan Verda Zamhid. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah ketuhanan yang keberbudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah dalam pengakuan asas yang kelima inilah saudara-saudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, dan senggari kita akan bertuah pula. Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan. Disitulah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma telah tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya, jari kita 5,5. Kita mempunyai panca indera, ada lagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya, sekalipun banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasaan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasarnya Indonesia merdeka, Wilson Surround kita. 2 dasar, yang pertama kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan. Saya peras menjadi 1, itulah yang dahulunya saya namakan sosial internasionalisme.
dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomi demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan social single, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosio-demokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, sosial nasional, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Kalau Tuhan senang dengan kepada simbol 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuhan senang kepada Trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1. Saya kumpulkan lagi menjadi 1. Apakah yang 1 itu? Sebagian tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua, bukan Kristen, bukan buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van H buat Indonesia, bukan netizen itu yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jikalau saya perasa yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka mendapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang telah kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah betapa hebatnya negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara, kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat, Soekarjo atau Karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu pinantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat sebagian semua, holipus kontrol, holopes kontrol baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia, tulen dengan peranaan yang menjadi bangsa Pancasila menjadi ini bahasa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila, tetapi terserah kepada Tuhan mana yang Tuhan pilih, Trisila, Ekasila, atau Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan. Saudara-saudara, di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Di dalam gunturnya peperangan, bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi bahwa Palu Kodam peperangan dan di dalam api peperangan timbullah Indonesia merdeka. Indonesia yang gemblengan, Indonesia merdeka yang digembleng dalam api peperangan. Dan Indonesia merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang selambat laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan itu, sebagian yang diusulkan oleh beberapa pembicara tadi barangkali perlu tidak adakan not material, peraturan bersifat sementara, tapi dasarnya isinya Indonesia merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya. Baruslah Pancasila seperti dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus selesai soal kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Western Strong itu, untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, yang hidup di dalam peri kemanusiaan, untuk pemufakatan, untuk social license, untuk ketuhanan,
Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara-saudara, diterima atau tidak terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsaf-insafnya bahwa tidak satu Wilson Strong dapat menjelma dengan sendirinya menjadi realitas dengan sendirinya. Tidak ada satu Wilson Strong dapat menjadi kenyataan, menjadi realita jika tidak dengan perjuangan. Janganlah Wilson Strong yang diadakan orang oleh Indonesia, jangan pun yang diadakan Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin atau Sun Yat-sen. Manusia harus perjuangkan itu. Zonder perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realitas. Leninisme tidak bisa menjadi realitas zonder perjuangan bangsa Tionghoa. Saudara-saudara, tidak, bahkan saya berkata lebih lagi dari itu. Zonder perjuangan manusia tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama yang dapat menjadi reality. Jangan pun buat Indonesia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Quran, Zwart op wit, tertulis di atas kertas, tidak dapat menjelma menjadi realitas zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen. Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasional state yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan social relationship, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna. Janganlah lupa akan syarat untuk menyeleng pergerakannya. Ialah perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah usai. Tidak, bahkan saya berkata, di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila, dalam terutama di dalam zaman peperangan ini. Yakinlah, insaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekat mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai ke akhirat zaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Saudara-saudara, demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta maaf karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyo Kutio yang saya anggap Ferencvalit Zwartswitsting itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.